Halo sahabat, kalau kemarin sudah membahas tentang Adam Smith, nah sekarang ada yang kenal dengan tokoh yang satu ini ndak? Ini adalah salah satu tokoh ekonomi. Ya, betul, itu adalah David Ricardo. Nah, beliau merupakan salah satu tokoh yang masyhur juga setelah Adam Smith. Namun sebelum itu seperti biasa sahabat, nah, support channel kami dengan cara subscribe dan jangan lupa sahabat juga harus share, like, dan komen. Langsung saja, David Ricardo adalah seorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup. Namun pekerjaannya di bidang pasar modal yang sudah digiati sejak 14 tahun membuatnya paham tentang dunia ekonomi. David lahir pada tanggal 18 April tahun 72 di London, Britania Raya. David juga sangat gemar menulis. Nah, sebagai bukti kegemarannya dalam menulis, Ricardo telah menghasilkan banyak buku yang membahas tentang keuangan dan perbankan, seperti The High Price of Bullion dan Approved the Version of the Banknotes. Dan di tahun 1815 ia menerbitkan buku juga yang berjudul Easy on the Influence of the Low Price of Corn on the Profit of Stock, yang diganti judul dengan The Principle of Political Economy and Taxation. Buku ini ternyata mendominasi teori-teori ekonomi klasik tidak kurang setengah abad lamanya. Pemikiran Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith kini kemudian dikembangkan menjadi teori-teori berharga relatif. Berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi unsur utama di samping biaya-biaya kapital. Kapital mendapat perhatian yang cukup besar dalam analisis Ricardo sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Di antara berbagai teori Ricardo, terdapat satu teori yang paling terkenal, yaitu teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Oleh karena teori ini, Ricardo dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas. Yang dimaksud dengan teori ini oleh Ricardo dijelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas keuntungan dapat diperdagangkan. David Ricardo sering dianggap sebagai pakar aliran klasik yang sangat gemilang selain Adam Smith. Akan tetapi kehebatannya dalam melakukan analisis ekonomi juga paling banyak mendapat tekanan. Hal ini disebabkan dalam melakukan analisis ia sering bersikap tegar dan dingin.